Bicara bagi kami karena kami mau belajar dari Tuhan bagaimana hidup kami bisa diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu Saudara mengikuti ini lewat handphone atau lewat laptop. Tapi kita bisa siapkan catatan kita kalau kita mau mencatat poin-poinnya. Dan nanti saya akan post lagi di IGTV atau di Instagram untuk Bapak Ibu Saudara bisa mempelajari lagi. Dan hal ini menjadi perenungan saya dalam beberapa saat dan akhirnya rampung. Dan saya rasa saya mau bagikan ini karena dalam pelayanan saya selama sekian lama itu saya menemukan banyak orang yang mencari Tuhan supaya diberkati. Salah nggak cari Tuhan untuk kita diberkati? Nggak salah sama sekali. Kita datang ke tempat yang tepat. Dan waktu orang datang kepada Tuhan untuk mendapatkan berkat, ada beberapa pertanyaan. Misalnya begini, Pastor, saya ini udah ikut Tuhan lama ya, kok hidup saya nggak diberkati-berkati ya? Atau, Pastor, kenapa ya dia kok baru ikut Tuhan? Kok hidupnya lebih diberkati dari saya ya? Dan banyak sekali pertanyaan tentang berkat. Nah, saya berharap dalam IG Live ini kita akan bisa menemukan kebenaran-kebenaran. Nanti poin-poinnya dicatat lalu kita renungkan sendiri. Nah, mengapa saya berikan judul Worship and Blessings, penyembahan dan berkat-berkat? Kan ternyata erat sekali hubungannya penyembahan dengan kehidupan yang diberkati. Nah, bicara mengenai kehidupan penyembahan, ada banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan itu menyembahnya tuh cuma hari Minggu saja. Nah, hari Senin sampai Sabtu mereka nggak punya kehidupan penyembahan dengan Tuhan. Yuk coba kita baca ya. Akan ada banyak ayat yang kita baca kebenaran tapi semuanya daging akan menolong saudara. 2 Samuel 6 ayat 11 sampai 23. Kalau Bapak Ibu Saudara punya Alkitab di gadget yang lain atau manual silakan buka. Karena dengan kita mengikuti Alkitab langsung sangat bisa mengerti lebih baik lagi. 2 Samuel 6 ayat 11 sampai 23. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom orang Gad itu. Wah, terima kasih Listia. Dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Jadi tabut Tuhan itu melambangkan kehadiran Tuhan. Jadi kalau di rumah kita, di kantor kita, di bisnis kita ada hadirat Tuhan, orang-orang yang tinggal di dalamnya, walaupun kita sendiri, kita tuh punya penyembahan dengan Tuhan setiap hari. Firman Tuhan bilang apa? Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Bayangkan, berarti kalau kita suami, istri, anak-anak kita, orang yang bekerja dengan kita tuh hidupnya diberkati sama Tuhan. Cuma karena ada apa? Ada hadirat Tuhan di sana. Jadi mulai hari ini bisnis kita, keluarga kita, kantor kita, dimanapun kita berada nggak akan sama lagi karena akan ada hadirat Tuhan. Ya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Ternyata berkat itu menyebar. Kalau kita diberkati Tuhan, kita nggak bisa tutup mulut orang lain. Orang akan melihat, orang akan berkata-kata, orang akan merasakan, dan mereka bilang, tuh lihat tuh, dia diberkati tuh. Kelihatan. Beritanya nyampe ke Raja Daud. Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom. Bukan sebagian, seisi rumah Obed Edom. Dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Ini kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya ada sejarahnya. Kenapa kita dipindahkan? Karena mereka tidak hormat dalam memperlakukan tabut Allah. Ada kesalahan-kesalahan sehingga terjadi hukuman. Sehingga sementara ditaruh di rumah Obed Edom. Dan akhirnya Daud mengambilnya, memperbaiki apa yang salah. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari lenan. Jadi efod dari kain lenan melambangkan kekudusan.
hidupnya kudus, lalu sebagai ekspresi itu dia menari. Orang yang bersuka cita itu dia menari. Orang yang rohnya udah dibebaskan oleh Tuhan itu dia suka menari. Itu ekspresi. Makanya saya kalau di gereja, dimanapun saya kebaktian, online pun saya jarang duduk. Saya jalan, saya bergerak. Bahkan kalau PPW-nya itu saya mimpin diiringin musik, saya nggak harus konsentrasi main gitar, saya senang sekali menari, melompat untuk Tuhan. Ayat 15. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal. Jadi ada dua jenis orang, ya. Ada si Obed Edom, ya, itu udah pasti dia diberkati. Lalu Daud itu kelompok, dua orang, satu kelompok. Orang yang menghormati hadirat Tuhan, orang yang suka menyembah Tuhan, orang yang mengekspresikan kasihnya kepada Tuhan dengan sorak-sorai, dengan tarian, dengan nyanyian. Tapi ini Mikal, ya. Ketika tabut itu masuk ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Ada orang yang kalau lihat pujian penyembahan, ya, ngapain sih nih gereja tepuk-tepuk tangan nih? Ngapain sih tuh pendeta udah umur segitu nari-nari, lompat-lompat. Dan kita berpikir, ya ngapain ya, saya Senin sampai Sabtu menganggap rendah bisa berarti gini, nggak penting lah, yang penting Minggu kan saya ikut kebaktian. Malah ada juga yang tren karena di YouTube pujian penyembahannya bisa dicepetin langsung ke khotbah, sedangkan mereka nggak tahu betapa pentingnya worship and blessings. These two things are related each other, sangat berhubungan. Oke, sampai di mana tadi? Tabut Tuhan itu dibawa masuk, ayat 17, selalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya lah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Ini ada ayat-ayat yang penting di akhirnya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud, katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Perhatikan ayat 23. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Jadi Bapak Ibu Saudara perhatikan, waktu seseorang tidak menghormati hadirat Tuhan, seseorang tidak membuat pujian penyembahan yang utama dalam hidupnya, dia mengalami apa yang namanya kemandulan secara rohani. Nah, waktu rohani itu mandul, rohani itu nggak sanggup membangun hubungan dengan Tuhan. Sedangkan Tuhan yang tahu di mana berkat itu berada. Tuhan yang tahu di mana jalan apa yang harus kita ambil. Tuhan yang tahu keputusan apa yang harus kita buat. Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang menurunkan. Tuhan yang membuka, Tuhan yang menutup. Kalau Tuhan buka, nggak ada yang bisa tutup. Kalau Tuhan tutup, nggak ada yang bisa buka. Nah, itu yang harusnya kita lakukan pujian penyembahan, tapi kita menganggap itu nggak penting. Makanya orang-orang yang walaupun Kristen, anak Tuhan, sering sekali mengalami kemandulan rohani. Salah satunya apa? Kepekaan kepada suara Tuhan. Kepekaan kepada tuntunan Tuhan, kepada arahan Tuhan, kepada hikmat Tuhan. Itu berkurang dalam kehidupannya. Ya, jadi
Yang paling penting apa sih? Hikmat Tuhan dalam hidup kita. Dan itu kita dapatkan saat kita banyak memuji, menyembah Tuhan di dalam takut akan Tuhan. Lanjut ya. Kita masuk kepada kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi. Nah, berkat di perjanjian lama berasal dari kata barak. Coba bilang sama-sama barak ya. Atau berakah dari kata barak. Nah, berkat di perjanjian baru berasal dari kata, kalau tulisannya gini, eulogeo. Tapi bacanya gini, yologeho. Di perjanjian lama namanya apa? Barak. Di perjanjian baru namanya apa? Yologeho. Itu artinya berkat. Nah, ini ada 3 macam berkat. Coba Bapak Ibu Saudara perhatikan ya. 3 macam berkat ini ya. Saya bacakan pelan-pelan. Yang pertama tuh ada berkat yang sifatnya kekal. Eternal blessings. Jenis yang pertama, berkat yang kekal. Itu apa isinya? Keselamatan. Itu berkat. Lalu apalagi? Hidup yang kekal. Kita punya surga saat kita nanti mati. Apalagi? Hikmat. Itu kekal. Hikmat nggak bisa diambil dari hidup kita. Karena hikmat ada di dalam kita. Kalau kita bagikan ke orang lain bisa. Lalu tuntunan Tuhan. Itu berkat yang kekal. Tuntunan Tuhan. Mengapa? Karena tuntunan Tuhan bisa membawa kita kepada hidup yang kekal. Lalu kepercayaan Tuhan. Kalau kita dipercaya bisa menikah, itu berkat loh. Kita bisa jadi seorang suami, itu berkat. Jadi seorang papa, itu berkat. Saya bisa jadi gembala, itu berkat. Kita bisa jadi karyawan di sebuah perusahaan, itu berkat. Kita jadi pengusaha, itu berkat. Itu namanya kepercayaan dari Tuhan. Itu kekal. Karena gini, kita bisa ada di sekolah yang sama, lulus dari perguruan tinggi yang sama, tapi yang satu yang dipercaya oleh Tuhan. Ya, ini berkat yang kekal. Perhatikan. Yang kedua ada berkat yang sementara. Berkat yang sementara itu materi. Nah, saya melihat ada banyak kekeliruan sehingga orang Kristen kecewa. Kok saya udah ikut Tuhan lama nggak diberkati? Kok dia lebih diberkati dari saya? Karena ukurannya bukan berkat yang kekal, tapi berkat yang sementara, materi. Contohnya apa? Dia kalau di bank prioritas. Aku kurang diprioritaskan. Apalagi? Dia akunnya nolnya lebih banyak. Aku nolnya dikit. Dia propertinya lebih banyak dari aku lebih dikit. Dia rumahnya 5 lantai. Aku rumahnya cuma 1 lantai. Itu juga ada mau roboh. Semuanya diukur dengan properti. Dia ada mobil yang baru. Ganti mobil terus tiap hari. Mobil aku udah mogok-mogok. Nah, itu materi. Itu sementara. Nah, tapi di jenis berkat yang ketiga. Itu berkat yang tidak kelihatan. Yang pertama apa? Berkat yang kekal. Yang kedua, berkat yang sementara. Yang ketiga apa? Berkat yang tidak kelihatan, tapi ada. Nah, ini jarang dihitung. Tapi ada, itu berkat. Apa aja tuh? Kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan. Ya, waktu tadi kita lagi nyanyi, misalnya lagunya simpel ya, kita nyanyi lagu apa sih tadi? Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Pastor tuh ngarang sendiri? Enggak, itu ada yang ngarang dan ada di Alkitab Matius 6. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Dari siang, dari sore saya nyanyi lagu itu hadirat Tuhan memenuhi saya. Bahkan ada saat-saat di mana saya nggak nyanyi, nggak main musik, saya benar-benar bisa merasakan hadirat Tuhan itu begitu kuat. Saya pernah di pesawat, itu beberapa kali saya ngalami, udah gelap, semua orang udah tidur, saya duduk, saya doa, hadirat Tuhan memenuhi saya. Nah, ini berkat yang nggak kelihatan, tapi ada. Lalu apa? Perlindungan dari Tuhan. Tahu saudara, kita nggak bisa lihat malaikat-malaikat, tapi ada malaikat-malaikat yang diperintahkan Tuhan untuk mengawal, menjaga hidup saya dan saudara. Itu berkat. Apalagi kesehatan dari Tuhan. Ayo, yang udah pernah ngalami sakit, enak nggak sakit? Aduh pastor, aku suka banget, aku udah jarang banget sakit. Kangen deh kadang-kadang pengen sakit. Loh, aneh. Yang namanya sehat itu anugerah loh. Nafsu makan masih normal semuanya, itu berkat dari Tuhan. Kebahagiaan dari Tuhan. Kebahagiaan gak bisa dibeli dengan uang, dengan harta. Apalagi sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan itu di dalam. Itu berkat yang gak kelihatan.
Tapi begitu banyak orang yang terkenal, orang yang hebat, orang yang top, ada yang bunuh diri, ada yang bercerai, ada yang minum obat-obatan terlarang, ada yang minum obat tidur, karena nggak ada bahagia, nggak ada damai, nggak ada sejahtera. Yang terakhir, berkat yang tidak kelihatan tuh keharmonisan keluarga dari Tuhan. Suami boleh ganteng, istri boleh cantik, dua-duanya boleh orang sekolah tinggi, boleh punya uang, anak-anaknya ganteng-ganteng, tapi kalau nggak ada keharmonisan buat apa? Lu, gue. Bapak Ibu Saudara, yang ini nggak bisa dibeli dengan uang. Coba punya uang, bisa beli kesehatan? Nggak bisa. Punya uang, beli keharmonisan rumah tangga? Nggak bisa. Punya uang, bisa beli damai sejahtera, bahagia? Nggak bisa. 3 jenis berkat. Tadi udah ya, berkat di perjanjian lama apa, berkat di perjanjian baru apa. Sekarang gini, ada berkat yang kekal, 1, ada berkat yang sementara, yang ketiga ada berkat yang tidak kelihatan. Pertanyaan, Bapak Ibu Saudara boleh jawab di komen. Waktu Bapak Ibu Saudara doa setiap hari dan bilang ini, Tuhan berkatilah aku, kan misalnya ada lagu gini. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Tahu lagu ini nggak? Nyanyi sama-sama yuk. Engkau lah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang Juru Selamat. Sama-sama berkatilah, yuk, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Nah, waktu kita ngomong ku datang Juru Selamat, berkatilah, ayo, yang di hati saudara berkat yang mana? Berkat yang kekal, berkat yang sementara, atau berkat yang tidak kelihatan? Ayo jujur, coba tulis di komen. Ayo, kita kalau doa Tuhan berkati aku yang mana? Ayo. Aduh, malu pastor, ya udah nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Lanjut ya. Sekarang kita masuk di perjanjian baru. Tadi kan ayatnya di perjanjian lama. Sekarang di perjanjian baru tentang berkat. Perjanjian lama tadi apa? Barak. Perjanjian baru apa? Yologeho. Di perjanjian baru Yologeho. Oke? Lukas 24 ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Nah, ternyata kata berkat yang waktu Yesus mengangkat tangan dan memberkati mereka itu punya 4 arti. Yang pertama, kata berkat itu punya arti gini. Karunia ilahi yang membuat pekerjaan kita berhasil. Karunia ilahi yang membuat pekerjaan kita berhasil. Itu arti berkat nomor 1. Jadi ada sesuatu yang kita nggak bisa beli, yang kita nggak bisa dapat di mana-mana, yaitu sebuah berkat. Waktu kita melakukan apapun, itu kita berhasil. Makanya saya kalau doain anak saya, Tuhan aku berdoa supaya apa yang dikerjakan tangannya dibuat berhasil oleh Tuhan. Saya kalau doa berkat, saya suka bilang ini, Tuhan, aku memberkati mereka, tangan-tangan yang diangkat diurapi, supaya apa yang dikerjakan tangan mereka dibuat berhasil oleh Tuhan. Itu dari kata ini, Yologeho. Karunia ilahi membuat pekerjaan kita berhasil. Mulai sekarang boleh doain karyawan kita, anak kita, istri kita, apa yang dikerjakan tangan mereka, ya Tuhan, berkati, dibuat berhasil oleh Engkau. Nah, yang kedua, berkat punya arti gini, kehadiran Allah bersama kita. Kehadiran Allah bersama kita. Saya itu pernah ngalami ya, bagaimana udah siapin khotbah, itu berat banget. Karena ada gangguan, ada tantangan, bayangin 6 kali kebaktian. Itu berapa kali? Terakhir waktu kita mulai onsite, saya bilang ini kebaktian 2, saya rasanya berat sekali. Saya bilang Tuhan beserta dengan aku.
Saya bayangin ya, khotbah tanpa penyertaan, aduh, saya nggak bisa deh. Itu kayak cuma orang pidato, kayak orang cerita. Ini lagi saya ngomong, saya ngerasa nih, Tuhan lagi menyertai saya. Orang kalau udah, gimana ya, nggak bisa kelihatan, tapi saya rasa tuh Tuhan menyertai saya. Dalam keluarga, saya merasa nggak selalu mulus, nggak selalu cocok. Kadang beda pendapat sama istri, sama anak bisa beda pendapat. Tapi saya rasa tuh Tuhan menyertai keluarga kita. GBI Gilgal entah gimana banyak tantangan. Ini udah masuk 26-27 tahun ya. Banyak tantangan. Tapi saya merasa tuh Tuhan menyertai saya. Ada Tuhan bersama dengan saya. Itu cukup. Itu cukup. Sumber dari segala sumber. Dia pelindungku, dia sahabatku, dia bapakku, dia juru selamatku, dia Tuhanku, dia segalanya bagiku, dan dia ada bersama dengan aku. Selalu saya bilang ini, Tuhan, aku mau keluar, aku mau kerja bersama dengan Engkau. Bersama dengan Engkau, karena di luar Tuhan aku nggak bisa buat apa-apa. Itu berkat. Yang ketiga, kata berkat berarti pemberian Allah berupa kekuatan. Ada 3. Pemberian Allah berupa kekuatan, kuasa, dan pertolongan. Berkat punya arti yang ketiga, pemberian Allah berupa apa? Kekuatan, kuasa, dan pertolongan. Saya sampai sekarang bisa berdiri sebagai gembala karena kekuatan dari Tuhan. Saya bisa melayani karena ada kuasa otoritas dari Tuhan. Yang berikutnya adalah pertolongan Tuhan. Tuhan tolong luar biasa. Sampai hari ini, kita nih lagi online lagi kan, balikan. Kita mau lihat di awal Maret apakah sudah oke situasinya untuk kita bisa onsite lagi. Orang bilang aman-aman, tapi setiap hari kita tuh terima laporan bagaimana orang yang kena COVID dan lain-lain. Tapi bicara mengenai pertolongan Tuhan luar biasa. Sampai tadi sore saya masih bilang ini, Tuhan, di area tertentu saya bilang, Tuhan, aku perlu Engkau. Aku perlu pertolongan dari Tuhan. Yang keempat, yang terakhir. Pekerjaan Allah, berkat berarti gini, pekerjaan Allah di dalam dan melalui kita untuk menghasilkan kebaikan. Pekerjaan Allah di dalam dan melalui kita untuk menghasilkan kebaikan. Setiap hari saya coba posting potongan khotbah, reels, lalu ayat-ayat. Itu setiap kali saya merenung, Tuhan, apa yang saya mau bagikan. Karena saya tahu berkat itu bukan hanya uang, bukan hanya materi, mobil, rumah. Tapi Tuhan mau bekerja melalui aku, lewat aku memberkati orang lain untuk kebaikan orang lain. Setiap hari, sebisa mungkin. Saya dapat ayat apa, saya renungkan, saya bikin tulisan. Saya dapat ide apa, saya bilang tolong dong bikinin videonya. Terus ada tim yang membantu mengedit khotbah-khotbah saya. Menurut saya itu berkat Tuhan. Mungkin nggak bisa dinilai secara uang, dan saya juga posting, saya nggak dapat apa-apa. Tapi saya senang waktu orang DM dan dia bilang ini, terima kasih pastor, saya diberkati. Apalagi kalau saya posting tentang keluarga, itu yang save, yang forward itu bisa ribuan orang. Bagi saya udah senang kalau orang lain diberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara, aplikasikan sendiri dalam hidup kita. Makanya sedih kalau melihat orang Kristen yang kadang ke gereja cuma datang, duduk, diam, dengar firman, ngasih duit, dah sampai minggu depan. Mereka lupa, berkat bukan hanya untuk mereka. Berkat itu adalah apa tadi? Pekerjaan Allah di dalam dan melalui kita untuk menghasilkan kebaikan. Ya, next, lanjut ya, belajar ya. Kita masih ada beberapa menit supaya bisa ada Q&A. Nah, berkat Allah tidak bisa disamakan dengan keuntungan materi, perorangan, atau ketiadaan penderitaan dalam kehidupan. Saya ulangi sekali lagi, ini suka bikin orang Kristen kecewa. Berkat Allah tidak bisa disamakan dengan keuntungan material perorangan atau ketiadaan penderitaan dalam kehidupan. Kita bisa kecewa. Saya bacakan Ibrani 11 ayat 36 sampai 39. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan, dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Ayat 39, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Ini kalau diaplikasikan dalam dunia kita sekarang, apa sih?
Mungkin yang kita doakan, Tuhan pasti jawab. Bisa ya, tidak, tunggu dulu. Tapi di depan kita nggak sesuai kenyataan, apa yang kita doakan. Nah, di sini kita bisa langsung tarik kesimpulan, oh, Tuhan kok nggak memberkati aku. Misalnya contoh, waktu perjalanan gereja kita, bagaimana kita harus pindah dari satu gedung ke gedung yang lain, mau bayar kontrakan susah, nggak punya apa-apa. Yang suruh bangun gereja siapa? Tuhan. Apakah di situ saya bilang gini, kok Tuhan nggak memberkati aku? Kenapa kalau Tuhan berkati mesti menderita seperti gini? Ambil speaker, copot, angkut, masang kabel, ngatur kursi. Kenapa semuanya mau apa-apa mesti berdoa, mesti begini, mesti begitu? Kenapa langsung tiung datang, tada datang, bim salah bim, teret datang. Nah, jadi jangan selalu tuh berkat dengan apa keuntungan materi secara perseorangan. Bukan berarti saat kita menderita kita nggak ada di dalam berkat Tuhan. Nah, itu poinnya seperti gitu. Ya. Nah, sekarang saya akan tutup dengan ini sebelum kita masuk dalam tanya jawab. Bagaimana kita bisa menerima berkat dari Tuhan? Saya bahas dua hal aja. Siapa yang mau menerima berkat dari Tuhan? Amin. Yang pertama, mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Kristen, iya. Anak Tuhan, iya. KTP, jelas. Keanggotaan, bukan member lagi. Volunteers, udah workers, udah ketua sel, bahkan bisa pendeta sekalipun. Tapi mengandalkan Tuhan itu ada di hati kita sih. Siapa yang kita andalkan? Uang kita, gaji kita, investasi kita, deposito kita, warisan kita, pemikiran kita, relasi kita, siapa lagi? Backingannya kita. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7. Ini keren. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yologeho. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ada sesuatu yang aneh. Pohon itu udah musimnya. Mas, lagi musim durian nggak? Oh maaf om, lagi nggak musim. Ada musimnya. Ini saya lagi pengen rujak, nggak tahu pengen rujak terus. Hamil pak? Enggak, pengen rujak aja. Sama langganan kita pesan rujak, buahnya lagi nggak ada, lagi nggak musim tuh. Tapi ini kita bilang apa? Yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saya percaya walaupun season COVID, mau Delta, mau Omikron, mau apapun, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Keren banget nih, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Mengandalkan tuh kayak gimana sih? Nih, ada salah satu contohnya ya dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Saya nggak baca semua, panjang banget. Nanti kalau nggak bisa Q&A. Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ini salah satu mengandalkan Tuhan. Baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Baru baca satu ayat, Tuhan nggak ngomong apa-apa. Ciao dia. Baru baca 2 ayat, nggak dengar apa-apa. Mending naik sepeda lah. Loh, duduk dulu dong, tenang dulu, renungkan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan padamu pada hari ini. Baca firman bukan mingguan, om, tante, bukan hanya di gereja. Itu juga nggak buka Alkitab. Sekarang nonton kebaktian online, ayatnya keluar sendiri. Magic. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diangkat itu dipromosi. Diangkat bicara mengenai increase, improvement, naik. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau, bukan siapa-siapa. Tuhan yang kita andalkan yang akan mengangkat kita atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Saya baca satu ayat aja. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Yang lain baca sendiri, PR ya, PR. Diberkatilah engkau di kota, di ladang. Dia nggak bilang di kota Jakarta. Ini saya lihat ada yang dari Palembang tadi, dari mana, dari Kalimantan, dari Taiwan, saya lihat tadi dari Singapura. Di kota manapun, kalau Tuhan mau berkati, Tuhan mau angkat terjadi di dalam nama Yesus.
Saya di ladang Pak, aduh nggak ada gedung, nggak ada wifi. Tuhan bisa berkati, baca terus deh. Ya, yang kedua, yang terakhir, apakah saudara belajar sesuatu? Yang pertama, mengandalkan Tuhan. Salah satunya simpel, setiap hari dengar baik-baik, dan lakukan. Tuhan yang mengangkat. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Yang kedua adalah menyingkirkan penghalang berkat. Ini kalau kita bahas dalam, waktunya nggak selesai. Menyingkirkan penghalang berkat. Jadi hidup kita tuh kayak pipa saluran. Air tuh seumpama berkat, nggak bisa ngalir deras kalau banyak kotorannya. Ini kalau Efesus 4, ini PR lagi ya. Baca semuanya, bagus banget. Kita akan lihat bagaimana kotoran-kotoran itu dibersihkan dari pipa. Menyingkirkan penghalang berkat, Efesus 4 ayat 22-24, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, cara dagang yang salah, Spanyol, separuh nyolong, tutit, tukang tipu, tilep-tilep, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Kalau mau belajar dibaharui pikiran, saya punya seri di YouTube The Greatest Day of My Life. Itu ada 3 atau 4 seri bagaimana memperbarui pikiran. Karena penting. Berkat itu dimulai dari cara berpikir, mentalitas. Ntar ya, saya udah pernah khotbah tentang mentalitas. Ada orang kaya, mentalnya miskin. Ada orang nggak bisa terima berkat Tuhan, pelan udah hidup kudus karena mentalnya mental miskin. Jadi roh mesti dibaharui, tapi pikiran perlu dibaharui. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saya rasa saya selesai dulu sampai di sini. Jadi kita udah belajar tadi apa hubungannya penyembahan dengan berkat. Di mana ada penyembahan, di situ berkat Tuhan mengalir. Bukan hanya Obed-Edom, seisi keluarga dan segala yang ada padanya. Seisi keluarga dan segala yang ada padanya. Jadi dimanapun bangun penyembahan, jangan hanya seminggu sekali di gereja, tapi di rumah kita bangun penyembahan. Kita belajar arti berkat dari perjanjian lama, perjanjian baru. Lalu kita belajar 3 jenis berkat. Berkat yang kekal, berkat yang sementara, berkat yang tidak kelihatan. Lalu kita belajar lagi dari perjanjian baru, Yologeho, apa 4 arti berkat yang sesungguhnya. Dan saya tutup dengan bagaimana kita bisa menerima berkat dari Tuhan. Yang pertama, mengandalkan Tuhan. Tidak berhenti menghasilkan buah. Cara mengandalkan Tuhan, salah satunya ada di Ulangan 28. Itu jika kita setiap hari loh, bukan setiap minggu, setiap hari mendengar suara Tuhan dan melakukannya, maka Tuhan akan mengangkat kita. Apapun bidang pekerjaan kita dibuat berhasil oleh Tuhan. Dan yang kedua adalah membersihkan setiap penghalang. Itu jadi Ulangan 28, Efesus 4, Bapak Ibu Saudara pelajarin semuanya. Nah, kalau pembaharuan pikiran, nanti klik di YouTube saya, itu ada list, cari The Greatest Day of Our Life. The Greatest Day of My Life. Itu semua saya bahas tentang pembaharuan pikiran. Oke, Bapak Ibu Saudara yang mau nanya, jangan di kolom komen. Dan yang lain bisa belajar dari pertanyaan orang lain, sehingga saya nggak double menjawab. Dan yang saya jawab adalah pertanyaan yang khusus tentang blessings ini. Ya, saya buka di kolom pertanyaan. Oke, sebentar ya. Oke, cara kita melawan roh jahat saat penyembahan dan bagaimana bisa konsisten dalam penyembahan. Firman Tuhan bilang gini, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi saya nggak tahu kuasa gelap apa yang mengganggu. Kalau saya lebih berpikir penghalang penyembahan biasanya tubuh yang lelah. Jadi mesti fresh banget untuk menyembah Tuhan. Itu untuk benar-benar kasih waktu tuh mesti komitmen. Makanya tadi ditanya bagaimana bisa konsisten, mesti di set dulu. Sama kalau kita olahraga ya, mau sepedaan, fitness, mau YouTube lah, olahraga lewat YouTube, itu kan mesti set jam kan. Oke, olahraga jam 8, ya jam 6 kita berhenti makan dong. Kalau nggak mana bisa kita mau latihan perut, mau jogging atau apa dengan perut penuh, nggak bisa kan. Siapin baju dan lain-lain. Habis itu pendinginan. Nah itu mesti pakai jadwal, menurut saya konsisten. Nah caranya adalah kita
sediakan waktu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita rasa kita ada serangan-serangan, iya lu kan tadi habis marah-marah, lu habis bohong, terus sekarang lu mau doa pujian penyembahan. Kita minta ampun, kita minta darah Yesus menyucikan, menguduskan saya mau masuk dalam hadirat Tuhan. Yang paling baik adalah pujian penyembahan. Pujian penyembahan mengantar kita ke dalam hadirat Tuhan. Saya rasa itu aja yang saya bisa bantu. Ini masih ada pertanyaan yang lain, kita lihat. Oke. Apakah berkat dari Tuhan itu ada pilihannya? Maksudnya orang-orang tertentu? Enggak lah. Kita itu begitu terima Yesus, kita diangkat menjadi anak Allah kan. Kita memanggil dia Bapa. Makanya kalau kita doa, murid-murid tanya sama Yesus, kalau doa caranya gimana sih? Yesus bilang gini, kalau kamu doa bilang Bapa kami yang ada di surga. Nah jadi Bapak sama anak. Kalau kebetulan anak saya satu sih ya. Tapi saya punya anak-anak di kantor. Anak-anak rohani juga, saya perlakukan mereka sama. Jadi, iya mereka bekerja semua secara penilaian, harus adil gitu. Bapak Ibu pasti kalau punya anak lebih dari satu, kita nggak pilih-pilih, semuanya diberkati. Masalahnya, kalau anak yang nggak taat, dia bisa kehilangan berkat. Karena berkat itu bisa habis. Kalau dia malas, berkat itu bisa habis. Bahkan, dia bisa melewatkan kesempatan untuk mendapat berkat itu. Misalnya papanya bilang, ayo coba kamu belajar ke universitas. Itu kan berkat dong. Enggak, aku males, aku mau langsung kerja aja. Mungkin dia miss banyak pengetahuan. Nah, seperti gitu. Jadi, apakah berkat Tuhan ada pilihannya? Enggak. Kita anak dan Bapak mau memberkati semua anak-anaknya. Oke. Bagaimana caranya kita tahu berkat terselubung atau berkat di balik masalah? Waduh, ini luar biasa pertanyaannya. Menurut saya Tuhan kita sih masa mau berkatin aja pakai teka-teki ya kan? Yang ada sih kalau saya selalu anggap anak sama bapak dong. Yang ada bapak karena kan surprise gitu. Saya kadang orangnya nggak tahan kalau mau surprisein orang. Saya kan seneng memberi, seneng pengen orang seneng tuh saya seneng banget gitu. Jadi berapa kali saya dodol juga, saya bilang sama anak saya, Cak, Dedi punya surprise untuk kamu. Terus waktu dia masih kecil bertumbuh. Jadi anak saya penasaran, Dad, apa Dad? Loh, namanya surprise, masa dikasih tahu? Isi saya bilang gini, sayang, dia bilang kalau namanya surprise tuh nggak usah ngomong-ngomong, langsung surprise gitu. Tapi yang saya pasti tahu ya, di balik setiap proses yang ada, itu ada berkat yang menanti. Simpel dalam hidup. Kalau kita latihan perut, sit up, di balik itu ada apa? Ada six pack. Kalau kita lihat latihan dumbbell nih, ini saya matiin dulu pertanyaannya. Ya kalau kita latihan dumbbell, pasti otot bicep. Kalau begini kan bicep yang terbentuk kan. Sama, kita sepedaan, ada berkatnya yang terselubung. Contoh, saya check up bulan lupa ya, Juli tahun lalu, saya lagi treadmill, terus dokternya bilang gini, bagus banget jantung kamu. Oh gitu ya dok ya. Terus dia bilang gini, kamu sepedaan ya? Loh, kok dokter tahu? Iya, saya bisa lihat di sini heart rate-nya semua gini-gini. Oh, oke. Loh, saya bilang dokter main sepeda, iya. Akhirnya sepedaan bareng sama dokternya. Lihat, sepedaan saya nggak berpikir. Ternyata dia bilang hasilnya sangat bagus. Itu aja ya. Kita coba lihat pertanyaan yang lain. Aduh banyak banget. Coba kita lihat. Good question. Bagaimana caranya mengandalkan Tuhan di saat kita sedang happy, posisi kita baik-baik? Aduh, ini jujur dan keren banget. Masalahnya saat kita dalam posisi baik, kita lagi enjoy, nah agak sulit tuh. Gue udah diberkati, gue kurang apa dari Tuhan, ya nggak? Itu katanya tangan emas, nyentuh apa jadi duit, bom jadi duit. Ini misalnya ya. Caranya mengandalkan Tuhan tetap. Bukan berarti dokter bilang jantung saya baik, saya berhenti berolahraga. Tetap, kemarin saya baru detox 2 kali, lalu sebisa mungkin pakai catering sehat, ya ada makanan normal, kadang ambil pengen kan, Sabtu Minggu dikasih bebas, kemarin pesan sop kambing, tapi nggak pakai nasi. Nah, olahraga tetap, setiap hari.
Sampai kemarin salah satu coach yang melatih saya bilang kayaknya mesti ada rest day deh. Katanya kamu cukuplah seminggu 3 kali angkat beban, 2 kali latihan perut, baru kardio gitu. Jadi dalam keadaan saya bagus pun, semua hasil saya bagus, saya tetap harus maintain itu. Caranya gimana? Yang tadi itu, tetap mengandalkan Tuhan setiap pagi, dengar suara Tuhan, Tuhan bicara, dan lakukan. Kurang lebih gitu? Kita hapus dulu. Waduh, ini ada yang tanya perawatan muka, apa hubungannya? Ini mukanya kinclong ya saya ya. Oke, kita next, jangan teralihkan. Bagaimana kita tahu berkat itu dari Tuhan atau dari setan? Ya jelaslah, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam kelimpahan. Kalau berkat datangnya dari Tuhan, hidup kita tambah naik. Artinya apa? Semakin cinta Tuhan, cinta keluarga, ya dong, semakin jadi berkat. Tapi kalau berkat bukan dari Tuhan, salah satu cirinya semakin jauh dari Tuhan. Ke istri beda, waduh semakin kaya, marah-marahnya ke seorang dongeng, apa lo? Karena uangnya tambah banyak kan, misalnya gitu. Pokoknya kerohaniannya tambah turun, itu salah satu ciri. Next. Bolehkah meminta berkat financial freedom dari Tuhan? Ya bolehlah, minta lama akan diberikan kepadamu, kan itu sesuai dengan firman. Financial freedom adalah sebuah keadaan di mana kita benar-benar bisa menikmati janji Tuhan dalam hal keuangan. Kita, salah satu contohnya financial freedom, kita punya pengeluaran tidak lebih besar pasak daripada tiang. Itu salah satu contohnya. Kita punya kebebasan untuk memberi, ya, bagus. Apakah menjadi orang pilihan suatu berkat? Iya, benar. Karena banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Ada banyak orang dengar khotbah, ada banyak orang diinjili, tapi hatinya keras. Tapi saat kita bilang, iya Tuhan, aku mau mengundang Yesus jadi juru selamat dan Tuhan. Kita menerima Yesus, itu pilihan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya minta maaf karena waktunya sudah selesai. Aduh senang banget, ini pertanyaannya masih banyak banget dan sangat bagus-bagus, cuma saya nggak bisa menjawab karena kita harus berakhir dalam waktu 1 jam. Nanti coba next time kita bikin lagi. Saya doa dulu ya. Bapa, berkati semua yang hadir di dalam nama Yesus sesuai dengan firman-Mu, mereka mengalami berkat dari Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Yang mau belajar lagi nanti ikuti di IG, saya akan posting. God bless you.